Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu kembali untuk kembali belajar firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita telah belajar bagaimana menyikapi keadaan kita pada hari-hari ini melalui rangkaian firman Tuhan dalam khotbah seri dari kitab Esther. Dan kita telah menyelesaikan pada minggu yang lalu. Nah, saudaraku, dalam beberapa minggu ini mungkin Anda juga menerima banyak kiriman firman Tuhan, khotbah-khotbah yang juga membicarakan tentang keadaan hari-hari ini. Bahkan mungkin di antaranya ada yang mengkaitkan dengan kedatangan Tuhan. Saudaraku, mengenai kedatangan Tuhan, kita semua di gereja telah belajar tentang apa-apa yang akan terjadi apabila Tuhan nanti datang. Dan kita percaya Tuhan pasti tidak lama lagi akan datang. Dan kalau Dia datang, itu artinya Dia datang di awan-awan ya, atau di angkasa untuk menjemput gereja Tuhan. Sebenarnya ini adalah hal yang menggembirakan, ya, karena kita sebagai gereja Tuhan diangkat, dijemput oleh Tuhan. Namun mungkin ada beberapa dari antara kita yang justru merasa gelisah, ya, merasa takut. Mungkin Anda mendengar ada di negara tertentu mereka diwajibkan memasang chips dan sebagainya, dan kemudian Anda menjadi gelisah. Nah, karena itu saya ingin mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita mesti menyikapi dan kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, saudaraku. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu membaca firman Tuhan, ya, pesan daripada Rasul Paulus dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita bacakan bersama. 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan dirinya di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Amin. Saudaraku, sebelum saya memberikan komentar tentang ayat-ayat yang barusan saja kita baca, saya ingin mengajak Anda untuk terlebih dahulu mengetahui maksud dan tujuan Paulus menulis surat Tesalonika yang kedua ini. Jadi ini kedua kalinya Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Nah, surat yang kedua ini ada 3 tujuan, saudaraku, ya. Apa itu? Yang pertama, tujuan dari surat 2 Tesalonika ini adalah yang pertama untuk menghibur, menguatkan jemaat Tesalonika yang pada saat itu mereka sedang mengalami penganiayaan. Paulus hiburkan supaya mereka tetap kuat, semangat, dan setia kepada Tuhan. Dan itu kita bisa baca, pelajari pada pasal yang pertama. Nah, pada pasal yang kedua, Paulus memberikan penjelasan dan juga pengajaran tambahan mengenai kedatangan Tuhan. Pada waktu itu jemaat Tesalonika mereka sedang bingung dan gelisah karena ada banyak perkataan, berita, bahkan ada surat yang katanya dari Rasul Paulus dan teman-teman, ya. Dan mereka kemudian menjadi bingung dan gelisah karena dari apa yang mereka dengar, mungkin pada waktu itu mereka mendengar bahwa ada yang menyampaikan Tuhan akan datang pada tanggal sekian, pada saat ini dan sebagainya, ya. Dan
mungkin juga dikaitkan dengan keadaan mereka yang pada waktu itu sedang dianiaya. Nah, sehingga kemudian mereka menjadi gelisah dan bingung. Bahkan sebagian dari mereka kemudian tidak mau melakukan apa-apa. Mereka tidak mau lagi bekerja. Nah, jemaat Tesalonika ini sebenarnya jemaat yang sudah diberitahu oleh Paulus tentang kedatangan Tuhan. Apa-apa yang akan terjadi apabila Tuhan datang. Dan kepada mereka di dalam surat yang pertama di pasal yang kelima, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1, nanti sambil Anda buka. Di sana Paulus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak perlu dituliskan saat dan waktunya. Kenapa? Karena sudah berulang kali dikatakan Tuhan datang pada waktu yang tidak diduga-duga. Waktu malam, ya, seperti kedatangan pencuri yang tidak bisa diduga. Pada waktu malam ketika orang terlena, ya, terlena itu dari bahasa Jawa, ya, lena, leno, gitu ya. Ya, ketika orang tidak lagi waspada. Nah, pada waktu itulah Tuhan akan datang, ya. Artinya pada waktu mana Tuhan datang, orang tidak tahu kapan tanggalnya, kapan bulannya, tahunnya, ya, apalagi jamnya, ya. Nah, karena itu sekali lagi Paulus memberikan penjelasan dalam surat 2 Tesalonika pasal yang kedua ini. Nah, di pasal yang ketiga Paulus memberikan nasihat dan juga teguran supaya jemaat Tesalonika ini mengambil sikap yang benar dalam menanti kedatangan Tuhan. Bukan seperti beberapa orang dari antara mereka yang karena mendengar Tuhan akan datang tidak lama lagi, mereka kemudian tidak mau bekerja, ya. Nah, oleh karena itu kemudian Paulus tegur mereka ini, dan Paulus kemudian juga memberikan contoh dirinya, ya, bagaimana dia terus bekerja melayani jemaat-jemaat. Nah, saudaraku, sekarang saya ingin memberikan komentar tentang 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2 tadi, ya. Nah, Paulus pada ayat 1 dan 2 ini bersama dengan teman-temannya, ya, dia pakai kata ganti kami tadi, ya, artinya Paulus dengan Silvanus dan juga Timotius. Mereka minta kepada jemaat Tesalonika supaya mereka jangan bingung dan jangan gelisah, ya. Soal kedatangan Tuhan, jangan jadikan dirimu bingung, jangan menjadikan dirimu gelisah, ya. Kenapa jangan bingung dan jangan gelisah? Sebab kedatangan Tuhan mestinya membuat kita terhibur, membuat kita bahagia dan sukacita. Hal itu pernah Paulus katakan di dalam surat yang pertama, ya. Nanti Anda buka 1 Tesalonika 4 ayat 18. Nah, di pasal 4 itu, 1 Tesalonika pasal 4 itu, Paulus menceritakan apa-apa yang akan terjadi apabila Tuhan datang, yaitu akan ada kebangkitan orang mati yang percaya kepada Yesus. Dan setelah itu juga akan ada pengangkatan gereja Tuhan, ya. Nah, setelah selesai mengatakan itu, di ayat yang ke-18 Paulus kemudian mengatakan hal ini, ya. Sambil kita baca, ya, 1 Tesalonika 4 ayat 18. Paulus berkata begini, karena itu hibur karena seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi tentang perkataan kedatangan Tuhan ini mesti menjadi penghiburan, menjadi kebahagiaan dan sukacita. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk memakai logika akal sehat, ya, saudaraku, ya. Kalau misalnya seorang suami atau seorang papa pulang ke rumah, mestinya menjadi kegembiraan atau justru menjadi kegelisahan? Ya, saudaraku, mestinya kedatangan seorang papa atau seorang suami menjadi kegembiraan, bukan? Kecuali suami atau papa yang datang itu suami atau papa yang seperti monster. So, ya,
yang kalau datang bikin semua yang ada di rumah jadi takut. Tapi sebaliknya, ya, bisa saja yang terjadi adalah kalau papa atau suami yang datang itu membuat gelisah karena apa? Karena yang di rumah itu telah melakukan kesalahan, atau anak-anak telah melakukan kenakalan, sehingga mereka kemudian menjadi takut mendengar papa datang, ya. Nah, kedatangan Tuhan juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Mestinya membuat kita anak-anak Tuhan gembira, ya. Membuat kita mestinya terhibur, membuat kita mesti menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Tuhan, dengan yang menebus hidup kita, dengan yang selama ini melindungi kita, menolong kita, yang selama ini memelihara kita, dan yang selama ini juga sudah kita layani, ya. Bukankah Tuhan berjanji, kita yang melayani Tuhan dan kita yang melakukan kehendaknya, kalau Tuhan nanti datang, kita akan menerima segala upah dan pahala kita dari Tuhan. Kalau Tuhan datang bawa upah, bukankah itu sesuatu yang menggembirakan? Nah, kenapa menjadi ketakutan? Ya, sama seperti yang tadi saya katakan. Kenapa kalau papa datang anak-anak takut? Ada kemungkinan anak-anak telah berbuat nakal. Begitu pula kalau kita ini takut, ya, mungkin ada hal yang kita sendiri sadar, ada yang tidak benar dalam hidup kita, ya. Kalau mungkin bahasa Jawanya, kita sadar urepe ora ngenah. Nah, kita semua masing-masing tahu bagaimana cara kita hidup. Dan kita tahu kalau hidup kita tidak benar, kita pasti sudah mengetahui bahwa kita tidak akan ikut naik untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Maka Bapak Ibu Saudara, pesan khotbah hari ini sebenarnya simpel saja, ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita, ayolah kita hidup benar, ya. Bahasa Jawanya mengatakan ayolah uripe awake dhewe iki ditoto, ya. Mari kita tata hidup kita menjadi hidup yang benar, ya. Sehingga apa? Apabila Tuhan datang menjemput, entahkah kita nanti dijemput bersama-sama bertemu dengan Tuhan di angkasa, atau kita dijemput masing-masing secara individu pada saat kematian kita. Di mana kedua hal ini sama, ya, waktunya kita tidak ketahui. Dan kalau Tuhan datang menjemput, sewaktu-waktu kita sudah didapati Tuhan sebagai orang yang benar, ya, orang yang hidupnya berkualitas. Saudaraku, kalau bicara soal kualitas, contoh kualitas itu emas, ya saudaraku, ya. Emas itu baikkah di gunung atau di laut, bahkan mungkin di dasar lautan sekalipun, dia direndam di lautan sekalipun, sampai kapanpun yang namanya emas tetap emas dan tidak akan berubah, ya. Dan emas tidak akan pudar, ya, kemilaunya, ya, tidak seperti barang sepuhan. Nah, kita ini mesti mempunyai kualitas seperti emas yang asli itu. Kita harus tetap benar, kita harus tetap berkilau, tidak boleh luntur, kita tidak boleh keropos, ya. Saya pasti tahulah, ya, barang sepuhan. Barang sepuhan itu juga berkilau kalau baru saja disepuh, ya. Tapi nanti tidak lama dia akan luntur kemilaunya, ya, bahkan mungkin bisa keropos. Nah, hidup kita mesti benar, dan benarnya hidup kita ini mesti seperti emas yang asli. Jangan hanya sepuhan. Benarnya sepuhan, benarnya cuman sementara, benarnya cuman acting saja pada waktu tertentu di hadapan orang tertentu. Jangan hanya seperti make up, ya, yang kelihatannya bagus tapi nanti pada waktu tertentu dihapus, kelihatan jelek. Nah, saudaraku, dimanapun kita, kapanpun kita mesti menunjukkan kualitas hidup kita yang benar. Nah, saudaraku, yang kedua,
Saya akan memberikan komentar tentang ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sedikit saja tentang tanda menjelang kedatangan Tuhan, saudaraku ya. Dalam surat 2 Tesalonika ini yang disebutkan ya, ada 2 tanda. Ya, ini apa, saudara? Akan muncul sosok antikristus. Ya, antikristus yang akan duduk di bait Allah. Jadi ada 2 tanda ya, saudara ya. Munculnya sosok antikristus, dan antikristus itu akan duduk di bait Allah. Artinya akan ada bangunan bait Allah. Ya, ini bait Allah orang Yahudi yang mestinya dibangun di kota Yerusalem. Nah, saudara, mungkin Anda bertanya, mana lebih dulu? Antikristus dulu atau bait suci lebih dulu? Bait Allah lebih dulu, ya. Bisa salah satu, bisa saja lebih dulu ada antikristus yang menjadi jalan berdirinya bait Allah. Atau sebaliknya, bisa saja bait Allah akan berdiri tanpa campur tangan antikristus. Namun kemudian nanti diokupasi, ya, dikuasai oleh antikristus. Nah, mengenai hal ini tentu akan butuh pembicaraan yang lebih dalam, ya. Tapi mungkin perlu Anda ketahui, saudaraku, usaha untuk membangun kembali bait Allah di kota Yerusalem itu sudah lama dirintis oleh orang-orang Yahudi. Mereka sudah melakukan banyak persiapan, ya. Bukan hanya menyiapkan bangunannya itu nanti, ya. Mereka sudah meneliti tentang lokasi dan sebagainya. Tetapi lebih luas daripada itu, mereka telah juga melakukan persiapan-persiapan tentang ibadah. Mereka sudah melakukan pendidikan dan pelatihan untuk para imam yang nanti akan melayani mereka di bait Allah itu. Nah, namun demikian, sampai hari ini kita belum melihat pembangunan bait Allah itu dilakukan. Kapan dibangun? Saya tidak tahu, saudaraku ya. Tetapi intinya yang penting apa? Yang penting adalah masih ada kesempatan bagi kita. Ya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita menyiapkan diri sebelum kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku, bila Anda mendengar hal itu dan kemudian Anda bertanya, kalau gitu berapa lama kesempatan kita, Pak? Saya juga tidak tahu, saudaraku ya. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah kita ini harus menggunakan kesempatan dengan tepat. Jadi kalau tadi yang pertama adalah pesannya kita harus hidup benar, kita mesti menata hidup kita ya dengan benar. Yang kedua pesannya adalah kita harus menggunakan kesempatan dengan tepat. Saudaraku, ingat kata-kata saya ini. Kesempatan itu bisa menjadi penyesalan kalau kita tidak gunakan dengan baik. Ketika dia sudah berlalu, yang jadi apa? Nyesel kita. Tapi sebaliknya, kesempatan bisa menjadi kemenangan kalau kita bisa gunakan kesempatan itu dengan baik. Nah, karena itu mana yang Anda mau pilih, saudara? Anda mau milih menyesal atau Anda mau milih menang? Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita untuk bersama-sama menggunakan kesempatan. Nah, saudaraku, sebenarnya kita punya banyak kesempatan, ya. Salah satunya apa? Waktu. Yaitu apa? Sementara orang Yahudi belum mendirikan rumah Allah, ini kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh menyiapkan diri kita, ya. Nah, sebenarnya bukan hanya waktu, tapi banyak kesempatan yang sudah diletakkan di hadapan kita, ya. Seperti mana keadaan kita pada hari-hari ini. Coba, kita melihat kita ini diwajibkan untuk menjaga jarak sosial, ya, yang disebut social distancing. Saya pribadi melihat social distancing ini sebagai sesuatu kesempatan yang baik. Apa kesempatan baik?
ya kesempatan buat kita untuk mengurangi kesalahan, ya, mengurangi dosa, mengurangi banyak kekeliruan di dalam perkataan-perkataan. Saudaraku, sebab apa? Sebab dengan kita banyak bertemu orang, ya, maka kita akan banyak bicara. Dan firman Tuhan mengatakan banyak bicara, banyak salah. Sebaliknya, dengan kita ini tidak banyak bertemu dengan orang, tentu kita tidak banyak bicara. Kita tentu tidak banyak bergosip, ya. Kita tidak akan banyak bertengkar dengan orang, dan kita pasti juga tidak akan banyak sakit hati. Bukankah ini kesempatan yang baik, ya? Nah, juga dengan keadaan-keadaan kita hari ini, ya, kita ada pembatasan-pembatasan. Aktivitas kita dibatasi, akses jalan kita dibatasi, ya. Jam aktivitas juga dibatasi. Ada istilahnya jam malam, saudaraku, walaupun tidak seperti keadaan darurat militer, ya, saudaraku, tapi ada pembatasan jam, ya. Nah, kalau kita lihat dengan adanya pembatasan-pembatasan ini, banyak orang sekarang berada di rumah malam, ya, maksimal jam 8, ya, semua aktivitas toko-toko dan kegiatan sudah ditutup. Orang kemudian lebih banyak tinggal di rumah. Apa yang terjadi kalau kita banyak tinggal di rumah? Kita bisa mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga kita, sehingga kita bisa membangun relasi yang baik dengan keluarga kita. Nah, ini hal yang menyenangkan buat Tuhan, ya. Kemudian, ya, dengan adanya ancaman penyakit dan juga adanya kesulitan ekonomi yang kita semua orang mengalaminya, ini sebenarnya juga menjadi kesempatan buat kita untuk belajar apa? Berdoa. Dengan keadaan ini kita belajar berdoa untuk berlindung kepada Tuhan, dan kita bersyukur, sampai hari ini kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja. Bahkan mungkin selama beberapa minggu ini tubuh kita juga tidak mengalami penyakit apapun, flu pun tidak. Itu anugerah Tuhan, ya. Nah, kenapa? Karena kita kembali punya kesempatan yang tadi saya katakan untuk berdoa untuk minta perlindungan Tuhan. Dengan berdoa itu kita belajar bersandar, bergantung, dan lewat doa-doa juga penyembahan kita belajar bersyukur pada Tuhan. Saudara, keadaan ini telah berlangsung hampir 2 bulan, dan mungkin masih akan berlangsung lagi 1 bulan atau mungkin 2 bulan lagi, kita tidak tahu. Harapan kita semuanya ini segera cepat berlalu, ya. Namun selama beberapa minggu ini, ya, atau hampir 2 bulan ini, muncul satu kebiasaan-kebiasaan baru, ya, yang istilahnya new normal, ya, yang sebenarnya baik buat kita. Sekarang ini kita semua rajin untuk cuci tangan, apalagi kita mau makan, kita pasti cuci tangan, ya, karena kita sadar ada bahaya yang besar kalau kita tidak cuci tangan, ya. Kita kemudian lebih berhati-hati, ya, membuka pintu aja kita mungkin menggunakan siku kita, ya. Untuk memencet tombol lift kita tidak menggunakan jari, kita menggunakan siku atau menggunakan alat tertentu. Saudaraku, kita lebih berhati-hati. Nah, dengan hal itu kita kemudian apa? Mempunyai satu keadaan atau kebiasaan yang baru, new normal, ya. Orang kemudian kita melihat semua orang memakai penutup muka, masker, ya, menjadi pemandangan yang lazim, ya. Dulu menjadi sesuatu yang aneh kalau orang menggunakan itu, ya. Nah, sekarang itu menjadi lazim, seru. Nah, semoga keadaan yang sekarang ini membuat kita juga rajin untuk berdoa, membuat kita juga sadar bahwa, ya, kita perlu Tuhan melindungi kita, memberi kita sehat, memberi kita kuat, bahkan memberi
kepada kita segala apa yang kita perlukan. Rezeki-rezeki yang ajaib, saudaraku. Dan yang berikutnya, apabila saat ini Anda beruntung, ini pun kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk menolong orang-orang lain yang lebih susah daripada kita, ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang rekan hamba Tuhan, ya, dia bertanya keadaan saya bagaimana, ya. Kemudian secara tidak langsung, ya, dia mengutarakan isi hatinya, ya, dia perlu pertolongan, ya. Kemudian saya kirim kepada beliau, ya. 2 hari yang lalu juga, ya, saya mendapatkan berkat. Kemudian saya teringat kepada seorang teman juga yang kebetulan juga punya sakit yang berat, ya, dan saya pun mengirim sebagian untuk mereka. Seru. Ini semua adalah kesempatan-kesempatan, ya. Nah, karena itu sebagai penutup, mari kita sama-sama membuat kesimpulan. Apa, saudaraku, kesimpulannya, ya? Bahwa apakah keadaan hari-hari ini benar-benar ada kaitannya dengan keadaan Tuhan? Saya katakan bisa jadi. Nah, tetapi yang benar adalah kabar kedatangan Tuhan semestinya jangan membuat kita menjadi bingung, gelisah, apalagi takut. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Tuhan damai sejahtera. Dia mau hati kita damai, bukan takut. Dia datang bukan untuk membuat kita menjadi takut, tetapi kalau dia datang, mestinya kita menjadi bahagia dengan kedatangannya. Kabar kedatangannya mestinya menjadi penghiburan buat kita, menjadi sukacita buat kita, dan kegembiraan buat kita. Nah, yang penting adalah yang pertama tadi, kita harus punya hidup yang benar, ya. Yang pertama, kita harus punya hidup yang benar. Kalau hidup kita benar, kita tidak perlu takut dengan kedatangan Tuhan, karena kita punya keyakinan bahwa kita akan bersama dengan Tuhan. Pastikan hidupmu benar, maka engkau pun akan yakin engkau akan ikut bersama-sama kalau nanti Tuhan datang menjemput gereja. Nah, yang kedua, saudaraku, kita mesti menggunakan setiap kesempatan yang ada di depan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, walaupun keadaan sulit, itu ada kesempatan-kesempatan yang tadi sudah saya sampaikan. Saudaraku, dengan adanya keadaan ini, kita sekarang lebih rajin berdoa dan sebagainya, ya, saudaraku. Jadi gunakan setiap kesempatan. 2 hal ini, mari kita hidup benar, dan mari kita gunakan setiap kesempatan walaupun di dalam keadaan yang sulit. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari kita benar-benar mengizinkan Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan sebagai Tuan dan Raja kita. Kalau Dia Tuhan dan Dia Raja, maka semestinya apa yang Dia kehendaki itulah yang kita laksanakan. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali dengan satu tekad, dengan satu ikrar kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau gunakan kesempatan yang Kau beri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Setiap kesempatan yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah letakkan di depan kita, walaupun ada kesulitan-kesulitan, jangan pandang kesulitan, cari kesempatannya apa untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Ajarku lakukan kehendak-Mu. Ajarku lakukan kehendak-Mu. Saudaraku, Tuhan masih kasih kesempatan pada kita. Tuhan masih kasih kita waktu. Sebelum Dia datang, akan muncul Antikris, akan ada bait Allah. Bait Allah belum ada sampai hari ini. Karena itu ini kesempatan buat kita.
setiap saat, entah nanti, entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, kalau Tuhan datang, kita sudah siap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dikasih waktu, kami masih dikasih kesempatan untuk menyiapkan diri kami. Dan kami ingin Tuhan untuk hidup benar. Kami ingin Tuhan menjadi Tuan dan Raja kami. Ampuni kami Tuhan, bila masih ada banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dosa-dosa yang kami lakukan. Kami sesungguhnya percaya tidak lama lagi Engkau datang. Karena itu Tuhan, tolong kepada kami, ingatkan kami selalu untuk kami hidup menurut kehendak-Mu, biar kami hidup benar Tuhan. Dan juga terima kasih buat kesempatan-kesempatan, walaupun di tengah-tengah kesulitan ini, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kami, menuntun kami untuk hidup lebih berkenan. Tuhan sedang menuntun kami untuk lebih mendekat kepadamu. Kesempatan-kesempatan yang ada ini Tuhan, biar kami gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan menolong kepada tiap-tiap kami. Terus Tuhan membimbing tiap-tiap kami. Hidup kami biar lebih indah di hadapan-Mu. Tolong kepada kami Roh Kudus, mampukan kami melakukan kehendak Bapa. Terima kasih. Dan biarlah segala firman yang telah kami dengar boleh menguatkan kami, mengubahkan kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi benih yang tumbuh, menjadi darah dan daging bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, dan buatlah kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita boleh belajar firman Tuhan. Dan kembali saya mengingatkan kita, mari kita terus hidup benar, dan mari kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Pandang setiap kesulitan-kesulitan pun, pandang sebagai kesempatan. Nah, saudaraku, sekali lagi saya sampaikan juga, jangan lupa untuk terus berdoa, jangan lupa untuk terus beribadah bersama-sama dengan kita. Ya, ada penyembahan, ya, ada kemudian ibadah youth, ya, dan juga ingatkan anak-anak kita hari Minggu untuk ibadah sekolah Minggu. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang akan memberikan persembahan, silahkan Anda kirimkan kepada rekening gereja yang ada di WA Group kita. Demikian Bapak Ibu saudara, kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekarang kita akan berdoa, minta berkat Tuhan kepada kita semua. Mari kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu kepada kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, Tuhan yang sakit, yang lemah tubuhnya. Kami mohon uluran tangan-Mu menjamah tubuh mereka. Tuhan menyembuhkan, memberikan pemulihan kepada mereka, dan memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka sukacita, supaya dengan itu pula kekuatan mereka dan kesehatan mereka diperbaiki. Nyatakan karunia kesembuhan-Mu kepada mereka Bapa. Kalau mereka kesakitan, kami juga minta Tuhan mengangkat kesakitan yang mereka derita. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami semua Tuhan, oma, opa, Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, lindungilah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat, kuat. Dan bukan hanya mereka, kami juga Tuhan, juga anak-anak kami Tuhan, bahkan anak-anak kami yang ada di luar kota. Kami mohonkan Tuhan juga menjaga, melindungi kami semua dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya
mereka yang saat ini sakit karena pandemi ini, kami mohon Tuhan juga menolong kepada mereka. Buatlah keadaan mereka kembali pulih Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah lewat sakit mereka ini, mereka juga boleh mengenal Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Tuhan, kami mintakan dibukakan keselamatan buat mereka. Tuhan menjamah tubuh-tubuh mereka dan memulihkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Berilah mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan juga kewibawaan dan segala apa yang perlu untuk mengatur bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, Tuhan menolong kepada mereka semua. Memimpin bangsa kami ini untuk keluar dari segala persoalan-persoalan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan, kedamaian, ketentraman. Berkatilah teman-teman yang menjaga keamanan Tuhan, para polisi dan juga aparat TNI. Tuhan berkati mereka juga, berikan kekuatan, kesehatan, kewaspadaan, dan juga ketegasan untuk menegakkan aturan-aturan Tuhan. Dan berkati juga untuk para dokter, perawat yang mesti merawat orang-orang sakit. Tuhan juga menjaga mereka tetap sehat, tetap kuat, memberikan mereka juga penghiburan. Juga keluarga mereka yang ditinggalkan untuk melayani bangsa dan negara ini, Tuhan, berkati mereka juga, pelihara mereka juga. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu juga menadah tangan di hadapan-Mu. Kami juga mohonkan berkat-Mu bagi kami. Berkatilah kami Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Karena itu Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Dan Bapak Ibu Saudaraku, marilah dengan iman kita terima dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan juga segala apa yang kita perlukan. Rezeki kita datang dari Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera memenuhi hati kita senantiasa. Dan biarlah kita senantiasa hidup dalam kasih sayang Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua mengatakan amin. Kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.